Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan materi tentang pengembangan model pembelajaran berbasis internet, e-learning. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Buldansyah dengan NIM 1909611. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dwi Rizky Fadilah Yusuf dengan NIM 1903507. Nama saya Nova Indah Permatasari, NIM 1904019. Izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Kamila dengan NIM 1903179. Nah, teman-teman, sekarang saya akan membahas materi tentang pengembangan model pembelajaran berbasis internet atau e-learning. Nah, teman-teman, apakah kalian tahu pengertian e-learning itu apa? Nah, jadi e-learning adalah sebuah proses pembelajaran yang berbasis elektronik. Salah satu media yang digunakan adalah jaringan komputer. Dengan dikembangkannya di jaringan komputer, memungkinkan untuk dikembangkan dalam bentuk berbasis web, sehingga kemudian dikembangkan ke jaringan komputer yang lebih luas, yaitu internet. Penyajian e-learning berbasis web ini bisa menjadi lebih interaktif. Sistem e-learning ini tidak memiliki batasan akses. Inilah yang memungkinkan perkuliahan bisa dilakukan lebih banyak waktu. Baik teman-teman, sekarang pengertian e-learning menurut para ahli. Yang pertama, menurut Michael, e-learning adalah pembelajaran yang disusun dengan tujuan menggunakan suatu sistem elektronik atau juga komputer sehingga mampu untuk mendukung suatu proses pembelajaran. Kemudian menurut Chandrawati, e-learning adalah suatu proses pembelajaran jarak jauh dengan cara menggabungkan prinsip-prinsip dalam proses suatu pembelajaran dengan teknologi. Nah, teman-teman, sekarang saya akan membahas materi tentang sejarah e-learning. Nah, e-learning pertama kali dikenalkan oleh Universitas Illinois di Urbana Convent dengan menggunakan sistem instruksi berbasis komputer atau Computer Assisted Instruction. Dan komputer ini bernama Plato. Nah, sejak saat itu perkembangan e-learning berkembang sejalan dengan perkembangan dan teknologi. Nah, sekarang berikut perkembangan e-learning dari masa ke masa. Nah, pada tahun 1990 menggunakan era CBT atau Computer Based Learning, di mana mulai bermunculan aplikasi e-learning yang berjalan dengan PC standalone ataupun berbentuk kemasan CD-ROM. Isi materi dalam bentuk tulisan maupun multimedia, video, dan audio. Nah, kemudian pada tahun 1994, seiring dengan diterimanya CBT oleh masyarakat, CBT mulai dalam bentuk paket-paket yang lebih menarik dan diproduksi secara massal. Kemudian yang ketiga, pada tahun 1997 menggunakan LMS, Learning Management System. Seiring dengan perkembangan teknologi internet, masyarakat di dunia mulai terkoneksi dengan internet. Kebutuhan akan informasi yang dapat diperoleh masyarakat dengan cepat mulai dirasakan sebagai kebutuhan mutlak. Dan jarak serta lokasi bukanlah halangan lagi. Dari sinilah muncul LMS. Nah, perkembangan LMS yang makin pesat membuat pemikiran baru untuk mengatasi masalah interoperability antara LMS yang satu dengan yang lainnya secara standar. Nah, bentuk standar yang muncul misalnya standar yang dikeluarkan ICC, Airlines Industry CBT, Commuter, IMS, LOM, dan ARIAD. Dan yang terakhir pada tahun 1999 sebagai tahun aplikasi e-learning berbasis web. Nah, perkembangan LMS menuju aplikasi e-learning berbasis web ini berkembang secara total, baik untuk pembelajaran maupun administrasi belajar mengajar. Nah, LMS mulai digabungkan dengan situs-situs informasi, majalah, dan surat kabar. Isinya juga semakin kaya dengan perpaduan multimedia, video streaming, serta penampilan interaktif dalam berbagai pilihan format data yang lebih standar dan berukuran kecil. Model pembelajaran berbasis e-learning. Pengembangan pembelajaran berbasis e-learning perlu dirancang secara cermat sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Pendapat Hoge mengenai pengembangan e-learning, menurutnya ada 3 kemungkinan dalam pengembangan sistem pembelajaran berbasis internet. Yang pertama adalah web course, adalah penggunaan internet untuk keperluan pendidikan, yang mana peserta didik dan pengajar sepenuhnya terpisah dan tidak diperlukan adanya tatap muka.
Yang kedua ada web-centric course. Adalah penggunaan internet yang memadukan antara belajar tatap muka atau jarak jauh dan tatap muka. Ketiga ada web exchange course. Adalah pemanfaatan internet untuk menunjang peningkatan kualitas pembelajaran yang dilakukan di kelas. Komunikasi atau interaksi antar guru dan murid memang sebaiknya melalui sistem dua arah. Dalam e-learning, sistem dua arah ini juga bisa dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama dilaksanakan melalui cara langsung atau sinkronus. Artinya, pada saat instruktur memberikan pelajaran, murid dapat langsung mendengarkan. Dan yang kedua ada dilaksanakan melalui cara tidak langsung atau asinkronus. Misalnya, pesan dari instruktur direkam dahulu sebelum digunakan. Selanjutnya, media pembelajaran berbasis komputer dan internet. Dalam media pembelajaran berbasis komputer dan internet, terdapat 4 perangkat media. Yang pertama adalah material, yang kedua adalah equipment, ketiga hardware, dan keempat software. Pengembangan model pembelajaran berbasis e-learning atau internet. Pengembangan sistem pembelajaran berbasis internet terlebih dahulu perlu dilakukan pengkajian atas seluruh unsur dan aspek, sehingga bisa didapatkan pegangan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam pengembangan sistem pembelajaran berbasis internet atau e-learning. Di samping itu juga diperlukan pertimbangan dan penilaian atas beberapa hal yang tidak kalah pentingnya, antara lain yang pertama yaitu keuntungan. Sejauh mana sistem pembelajaran berbasis internet akan memberikan keuntungan bagi institusi, staf pengajar, pengelola, dan terutama keuntungan yang akan diperoleh oleh siswa itu sendiri. Yang kedua, yang perlu dipertimbangkan adalah biaya pengembangan infrastruktur serta pengadaan peralatan software. Biaya yang diperlukan untuk mengembangkan infrastruktur, pengadaan peralatan serta software tidaklah sedikit. Nah, untuk itu perlu dipertimbangkan hal-hal seperti apakah akan membangun suatu jaringan secara penuh ataukah secara bertahap. Apakah akan mengadakan peralatan yang sama sekali baru, seluruhnya itu baru, ataukah mengupgrade peralatan yang sudah ada gitu. Maka itu mesti diperhatikan bahwa software yang asli, bukan bajakan, harganya itu relatif mahal gitu. Untuk dipertimbangkan kemampuan menyediakan dana dalam pengambilan sebuah keputusan. Yang ketiga, itu ada biaya operasional dan perawatan. Suatu sistem akan berjalan dengan baik apabila dikelola secara baik. Nah, dengan demikian, sistem pembelajaran berbasis internet ini juga diperlukan biaya operasional dan perawatan yang tentunya tidak sedikit. Biaya operasional, lalu honor pengelola biaya, terus langganan internet, sedangkan biaya perawatan termasuk penggantian suku cadang yang mengalami kerusakan, baik karena umur maupun kesalahan dalam prosedur pemakaian. Lalu yang keempat, itu ada sumber daya manusia. Untuk mengembangkan dan mengelola jaringan dan sistem pembelajaran, diperlukan sejumlah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi. Dalam hal ini, termasuk guru-guru harus mempelajari prinsip-prinsip pembelajaran melalui internet atau e-learning. Yang kelima adalah siswa. Yang tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan adalah mengetahui sejauh mana kesiapan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dengan menggunakan internet yang diselenggarakan. Kalau internet merupakan sesuatu yang baru bagi sebagian siswa, tentunya perlu dilakukan serangkaian upaya untuk mengkondisikan agar mereka siap berpartisipasi secara aktif dalam sistem pembelajaran yang baru tersebut. Dalam implementasi pembelajaran, terdapat model penerapan e-learning yang bisa digunakan, yaitu yang pertama, selective model. Model selektif ini digunakan jika jumlah komputer di sekolah sangat terbatas, misal hanya ada 1 unit komputer. Nah, di dalam model ini, guru harus memilih salah satu alat atau media yang tersedia yang disarankan tepat untuk menyampaikan bahan pembelajaran. Jika terdapat lebih dari 1 komputer di sekolah atau di kelas,
maka siswa harus diberikan kesempatan untuk memperoleh pengalaman langsung. Yang kedua, ada sequential model. Model ini digunakan jika jumlah komputer di sekolah atau di kelas terbatas. Misal, hanya 2 atau 3 komputer. Para siswa dibuat dalam kelompok kecil secara bergiliran, menggunakan komputer untuk mencari sumber pembelajaran yang dibutuhkan. Siswa menggunakan bahan e-learning sebagai bahan rujukan atau mencari informasi yang baru. Yang ketiga, ada static Bayesian model. Model ini digunakan jika jumlah komputer di sekolah atau di kelas terbatas. Sebagaimana halnya dalam model pembelajaran sebelumnya, di dalam model ini guru mempunyai beberapa sumber belajar yang berbeda untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sama. Bahan e-learning digunakan oleh 1 atau 2 kelompok siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Kelompok siswa lainnya menggunakan sumber pembelajaran yang lain atau sumber belajar yang lain untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sama. Yang keempat, ada laboratory model. Nah, model ini digunakan jika ketersediaan jumlah komputer di sekolah atau laboratorium yang dilengkapi dengan jaringan internet. Siswa dapat menggunakannya secara leluasa. Dalam hal ini, bahan e-learning dapat digunakan oleh seluruh siswa sebagai bahan pembelajaran mandiri. Setiap model e-learning yang dapat digunakan dalam pembelajaran di atas, masing-masing pastinya mempunyai kekuatan dan kelemahannya tersendiri. Kelebihan dan kekurangan e-learning. Kelebihan e-learning. Menurut Sujana, kelebihan e-learning ialah memberikan fleksibilitas, interaktivitas, kecepatan, visualisasi melalui berbagai kelebihan dari masing-masing media. Menurut El Chopro, e-learning memiliki banyak kelebihan. Yang pertama, lebih mudah untuk diserap. Artinya, menggunakan fasilitas multimedia yang berupa suatu gambar, teks, animasi, suara, dan juga video. Yang kedua, jauh lebih efektif di dalam biaya. Artinya, tidak perlu instruktur, tidak perlu juga minimum audiensi, dapat di mana saja, kapan saja, dan lain sebagainya. Yang ketiga, jauh lebih ringkas. Artinya, tidak banyak mengandung formalitas kelas, langsung ke dalam suatu pokok bahasan mata pelajaran yang sesuai kebutuhan. Dan yang keempat, tersedia dalam 24 jam per hari. Artinya, penguasaan setiap materi tergantung pada semangat dan juga daya serap siswa. Bisa dimonitor, bisa juga diuji dengan e-test. Selanjutnya, kekurangan e-learning. Menurut Gavrilova, kekurangan e-learning adalah pembelajaran yang menggunakan model e-learning membutuhkan peralatan tambahan yang lebih, seperti contohnya komputer, monitor, keyboard, dan lain sebagainya. Kekurangan e-learning diuraikan oleh Nur Salam antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya suatu interaksi antara pengajar dengan pelajar, atau bahkan antara pelajar itu sendiri. Yang kedua, proses belajar mengajar cenderung ke arah suatu pelatihan daripada pendidikan itu sendiri. Yang ketiga, tidak pada semua tempat tersedia suatu fasilitas internet. Jadi,
Jika tempat itu tidak tersedia internet, maka pembelajaran e-learning tidak dapat berjalan secara lancar. Dan yang terakhir, kurangnya suatu sumber daya manusia yang mengerti internet.